Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Titin yang nanti kita akan jawab di segmen selanjutnya. Silakan Ibu Titin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mak Titin ya. Pada kesempatan kali ini yang ingin saya tanyakan yaitu sebagai manusia biasa ya, pasti kita tidak terlepas dari sifat-sifat yang tadi Pak Kiai dan Pak Habib jabarkan. Bagaimana caranya ya agar tidak terbesit di dalam hati kita sifat sombong dan iri tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Emak Titin ya. Insya Allah nanti akan dijawab oleh Habibana selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema tentang penyakit hati. Kita lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan yang bagus sekali dari Mak Titin. Nah ini Bib, kalau kita cermati Bib, manusia ini sangat unik sekali, makhluk yang sangat unik. Di lain sisi Allah benci dengan kesombongan, kedengkian. Tetapi kenapa sifat-sifat ini dititipkan justru di dalam diri manusia? Lantas bagaimanakah seperti Ibu Titin tadi katakan, kita bisa nggak menghilangkan sifat-sifat ini? Habibana. Izin Kiai Syahdan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, para jamaah yang hadir di Masjid Al-Madinah. Bagaimana cara kita menghilangkan kesombongan? Yang paling pertama adalah hendaknya kita semua itu sadar diri, sadar posisi. Dalam satu kesempatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, Rasul SAW meludah di atas tangan kanannya, kemudian menggunakan jari tangan kirinya untuk memegang ludah di tangan kanan itu, sambil berkata, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, aku menciptakan kalian dari air sehina ini, dari tempat yang paling hina keluarnya. Apa yang mau kalian sombongkan? Jadi cara supaya kita nggak sombong tuh kita tahu diri. Ya. Di dalam surah Al-Isra misalnya Allah katakan, wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kamu kalau berjalan di atas bumi itu menyombongkan diri. Kenapa? Kata Allah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Kamu tuh nggak bisa nembus sampai ke dalam bumi. Kamu juga nggak bisa menjulang sampai setinggi gunung. Kecil ya kita itu. Kita lihat gunung yang begitu tinggi dikatakan lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Sujud, hancur lebur takutnya sama Allah. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ard au kullima bihil mauta. Kalau ada satu bacaan yang dengan bacaan itu bumi bisa terbelah, gunung hancur, mayat yang sudah mati bisa berbicara, itulah Quran. Balillahil amru jami'a. Allah yang menahan semua itu sehingga mereka enggak terpengaruh. Jadi sadar diri kita ini siapa, ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, tadi saya kutip pernyataan seorang ulama ya, Al-Imam Sufyan ibni Uyainah, yang beliau katakan dosa itu kalau karena syahwat diampuni, contohnya Adam makan buah itu lalu kemudian dimarahi sama Allah, dimurkai lalu kemudian dia bertobat. Tapi kalau dosa karena sombong enggak diampuni, yaitu iblis. Jadi jangan main-main dengan sombong. Dalam hadis lain dikatakan la yadkhulul jannah, nah ini penting, man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Enggak bisa masuk surga orang dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Maka caranya gimana? Tadi kata Imam Hasan Al-Basri, kalau lihat orang anggap dia pasti lebih dari saya. Orang kita enggak tahu kebaikannya, ya. Kita tahu kebusukan kita sendiri, gitu ya. Jadi kita tahu diri. Ada lagi ulama yang lain, ya Sayyidina Urwah, ya Ibnu Zubair. Beliau katakan satu-satunya nikmat Allah, tadi Kiai Syahdan menyampaikan tentang hasad. Satu-satunya nikmat Allah yang tidak dihasad sama orang itu apa? Tawadhu.
Tawadhu itu nikmat Allah besar, bisa masukkan kita ke surga. Nggak ada satupun orang yang hasad dengan tawadhu. Kalau ada orang tawadhu, ada nggak yang hasad, Bu? Nggak ada. Ya. Dan satu-satunya musibah yang orang justru banyak kepengen itu adalah takabur. Takabur itu musibah, tapi banyak orang melakukan itu. Padahal itu musibah kubro itu. Nah, jadi dengan sadar diri, ya insya Allah kita tahu diri terus-terus gitu, nginget diri kita. Tadi saya katakan tangan semua pinjaman semua, nggak ada yang kita bawa. Ya, dan kalau tidak karena rahmat Allah pun kita belum tentu bisa ibadah. Semuanya rahmat Allah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Habibana.